Kamu cari Hao Jinxiu ya, dia di sana. Danong, kok kamu datang? Aku mau lihat kamu. Panas-panas begini kamu pakai baju gitu nggak gerah? Bener-bener gara-gara Jian Yuan. Nggak gerah. Ada apa cari aku? Aku ada yang mau bilang sama kamu. Bilang aja. Di sini terlalu banyak orang. Bisa nggak cari tempat yang sepi? Ada apa sih yang nggak bisa bilang di sini? Ini penting, ayo pergi. Di sini bisa bilang kan? Bisa. Siu. Lihat nih aku keren nggak hari ini? Aku? Rasanya kurang keren. Tapi agak aneh. Kamu mau bilang apa sih? Es tidak bisa mendinginkan cintaku padamu. Angin topan tidak bisa menghilangkan rinduku padamu. Keramaian tidak bisa menenggelamkan suara hatiku padamu. Kegelapan tidak bisa menutupi perasaanku yang dalam padamu. Bukan kamu ketawa apa sih? Aku bilangnya nggak bagus ya. Bagus, lanjutin. Aku bilang sampai mana tadi? Sampai yang tidak bisa menutupi perasaanku yang dalam. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Mas. Ada janji sebelumnya. Nggak aku cari. Kamu cari siapa? Hao Jinxiu ada di sini nggak? Hao Jinxiu ya? Dia kayaknya lagi ada urusan pribadi. Urusan pribadi. Kamu itu malaikat. Sayangnya kamu cuma punya satu sayap. Mari bersandar di sampingku. Biarkan aku memelukmu dengan sayap yang lain. Kita terbang bersama di atas lautan cinta. Berlayar menghadapi ombak. Bersama menghadapi badai siu. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa memandangmu dari jauh. Tidak bisa mengatakannya. Siu. Aku mencintaimu. Jadilah pacarku. Kak Danong? Kita masih terlalu muda. Tidak muda lagi. Sekarang mahasiswa sudah bisa menikah. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku tidak akan menjalin hubungan pribadi selama kuliah. Tidak masalah. Aku bisa menunggumu terus. Hari ini aku ingin tahu. Apa kau benar-benar menyukaiku? Tentu saja aku menyukaimu. Tapi rasa sukaku padamu bukan yang seperti itu. Suka ya suka. Kemarin ada yang ini itu. Hao Danong, aku susah payah masuk universitas. Beberapa waktu lalu, banyak hal terjadi di rumah. Sekarang aku harus bekerja, belajar dan melunasi utang. Aku tidak punya mood untuk urusan pribadi. Ini uang yang aku kumpulkan, ambil dulu.
Aku akan memberimu lagi gajian akhir bulan. Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak mau uangmu ambil kembali. Kenapa tidak mau uangku ambil? Aku tidak mau. Ambil, Aku tidak mau. ambil. Tidak, tidak. Terharu. Sangat terharu. Air mata. Air mata hampir menetes. Kau datang buat apa? Kau bisa datang, kenapa aku tidak? Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Di media sosial tidak ada rahasia. Hari ini kau jadi figuran ya. Aktingmu perlu ditingkatkan. Aku tidak bisa mengatakannya. Pulang dan latihan lagi. Ada keperluan, kalau tidak ada cepat pergi. Tempat ini punyamu, suruh pergi ya pergi. Hao Jin Siu. Manager. Selamat siang tuan-tuan, saya lihat kalian sudah berdiri di sini cukup lama. Apa ada masalah yang belum terselesaikan? Tidak, semuanya baik-baik saja. Ya, sangat baik. Kami berencana untuk mengadakan pesta di sini dalam beberapa hari ini. Ingin berkonsultasi. Tempat kami cukup bagus kan? Secara keseluruhan cukup bagus. Tapi detailnya masih perlu diteliti lebih lanjut. Kalau begitu silakan masuk tuan-tuan. Silakan. Masuklah. Kamu mencari saya? Mantang, cepat antar saya ke hotel. Ke hotel? Buat apa? Mantan suami saya baru saja menelepon ke kantor. Saya harus segera pergi dari sini. Cepat, cepat. Kalian berdua benar-benar mau makan di sini? Lalu bagaimana? Kalau kamu ada urusan kamu bisa pergi dulu, kenapa saya harus pergi? Kalau kamu tidak pergi saya juga tidak pergi-pergi, atau tidak itu urusanmu. Kenapa harus mengatur saya? Manajer saya sedang ada urusan di luar. Saya baru bisa kembali setelah selesai. Kamu orang yang santai berpura-pura, jadi manajer umum, cepat kembali. Baik, saya mengerti. Danong, lebih baik kamu cepat kembali. Jangan sampai kehilangan pekerjaan. Tidak apa-apa, hilang ya hilang. Dia tidak pergi, saya juga tidak pergi. Berjiwa besar. Mantang, cepatlah. Kalian berdua kalau tidak ingin saya kehilangan pekerjaan, cepat pergi. Itu yang saya inginkan. Saya selalu menunggu kamu bekerja di tempat saya. Kalau kamu ingin saya pergi, dia pergi, saya juga pergi. Danong, lebih baik kamu pergi dulu. Dia pergi, saya juga pergi. Kamu pergi dulu. Kalian berdua pergi bersama. Pergi. Apa maksud kalian berdua? Seperti anak kecil saya bilang. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, saya masih harus melunasi hutang. Hao Jin Siu, kalau kamu sudah mengerti, berhenti dari pekerjaan ini dan datang ke tempat saya. Gaji di sana jauh lebih tinggi daripada di sini. Jangan dengarkan dia, Siu, aku juga bisa cari uang. Aku juga bisa kasih kamu uang. Oke. Aku udah cukup main sama kamu hari ini. Mau pergi atau enggak terserah. Siu, aku juga pergi.
Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Hao Jinxiu nggak sadar ya? Bisa sebegitu menariknya. Dua cowok ganteng ngikutin kamu. Satu kreditur, satu teman sekampung. Kenapa aku nggak pernah nemuin kreditur kayak gitu? Bahkan kalau harus bayar utang seumur hidup aku juga mau. Kalau kamu mau nanti aku kenalin. Benar-benar terima kasih banyak. HP? Udah belum sih ngikutin aku ngapain? Aku mau ngobrol sama kamu. Ngobrol kayaknya aku sama kamu. Nggak ada topik yang sama aku kasih tahu. Kedepannya kamu nggak boleh cari Hao Jinxiu. Hao Jinxiu siapa buat kamu dia pacar aku? Pacar? Aku ingat aku pernah dengar. Kamu sama dia pernah dijodohin ya? Udah tahu masih nanya buat apa? Dia setuju sama kamu. Sooner or later dia pasti setuju sama aku. Bro, kamu dari zaman apa sih? Masih mainin hal-hal jadul. Pokoknya aku kasih tahu kamu nggak boleh cari Hao Jinxiu lagi. Kalau kamu masih cari dia aku nggak segan-segan ngapain kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang nggak boleh aku nggak cari gitu aja. Aku nggak izinkan kamu ganggu Hao Jinxiu lagi. Gimana mau berantem ya? Aku kasih tahu aku udah latihan loh. Gimana mau mulai jangan salahin aku kalau nggak sopan ayo. Ayo pukul aku berhenti. Kalian ngapain sih lepasin? Udah cukup belum mainnya? Siu ini urusan cowok. Kamu nggak usah ikut campur kamu nggak layak. Aku mohon kalian pergi sekarang oke? Kamu sama aku apa dia yang nahan aku nggak mau pergi? Bilang mau ngobrol sama aku mau ngomong jelas sama kamu. Kamu nggak boleh ganggu Siu lagi. Aku juga mau ngomong jelas sama kamu. Hao Jinxiu, aku kejar mati-matian kamu tunggu aja nangis. Kalau kamu masih berani ngomong sembarangan aku. Kamu mau bagaimana? Aku akan telepon kakekmu. Minta dia datang menjemputmu. Stop cukup kamu menang aku pergi. HP? Terima kasih. Hati-hati. Kak Danong, kenapa kamu keras kepala sekali? Angkat dong. Meneer Hao Danong, kamu sudah sampai mana? Aku sekarang pulang segera. Kurang dari menit jangan datang lagi. Siu aku duluan ya. Pokoknya kamu tahu kenapa aku hari ini. Selamat pagi. Kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu, Kenapa ngatur ketat banget lapangan olahraga punya kamu ya? aku peringatkan kamu jangan ikut aku. Kamu ngapain sih? Aku ngejar kamu ini aja kamu nggak ngerti. Aku bilang ya simpan trik licikmu. Aku pasti nggak mau jadi tutor kamu. Asal ada niat besi pun bisa jadi jarum. Kamu sehari nggak setuju, aku nempel kamu sehari. Kamu sebulan nggak setuju, aku nempel kamu sebulan. Pokoknya aku punya banyak waktu. Kamu kok ngebosenin banget sih? Iya, aku memang ngebosenin. Aku susah-susah nemuin tujuan hidup. Kamu malah mundur. Bikin aku sekarang ragu sama hidup. Kenapa kamu selalu nyeret aku? Kamu ngeselin nggak sih? Kalau kamu nggak suka setuju aja sama aku. Kita adu lari 3000 meter. Kalau kamu menang aku setuju. Oke, nggak masalah, lari itu keahlianku. Kalah jangan salahin aku. Oke, Ayo aku yang bilang ya. Aku bilang 3-2-1-3-2. kamu keterlaluan. Ayo kejar aku. Kamu bilang sama dia.
3 kata terpenting juga udah bilang. Udah, Terus dia bilang apa? dia bilang. Dia suka sama aku. Lihat nggak? Aku udah tahu aku yang paling hebat. Hao Danong, ayo bilang gimana mau ngucapin terima kasih ke aku. Tapi Siu bilang. Dia suka sama aku. Bukan suka yang aku maksud. Bukan suka yang kayak gitu. Hao Jinsiu ini emang kuat banget ya. Aku juga ketemu Dingiding di sana. Dingidi ngapain sih ke sana? Siapa yang tahu, yang pasti dia pasti nggak ada niat baik. Tapi dari yang aku tahu tentang Dingiding, Hao Jinsiu kayaknya bukan tipe dia. Tapi selera bisa berubah. Jadi kamu mau ngapain selanjutnya? Mau ngapain lagi, nunggu aja. Mas, zaman sekarang, orang yang nggak ikut aturan main. Banyak banget. Kalau kamu terus nunggu kayak gini, ya kamu bakal jadi cadangan selamanya. Kamu nggak bisa langsung mundur kalau ketemu halangan kan? Kamu bukan kura-kura di film aja bagus banget. Baru berhasil setelah 101 kali lamaran, kan? Jadi aku kasih kamu satu saran. Kamu harus terus-terusan muncul di depan dia, biar dia selalu ingat sama kamu. Pakai ketulusanmu, pakai kejujuranmu buat bikin dia tersentuh. Bisa nggak sih? Kamu nggak coba, gimana tahu bisa atau nggak aku kasih tahu ya? Jangan-jangan kamu mundur. Cewek-cewek itu suka banget sama perasaan dikejar-kejar. Iya, jadi kamu harus terus berusaha. Apalagi ada aku jadi konsultan cintamu. Kamu takut apa? Revolusi belum berhasil, kawan, masih harus berjuang. Halo, Ada beberapa telepon tak terjawab di sini, kamu siapa ya? aku yang kemarin ngantar makanan. Tangan aku nggak salah kan? Suaranya kok kayak familiar ya? Kamu ngapain lihat aku kayak gitu? Nomor ini kamu kenal nggak? Ini, Nomor bapak aku? Bapak aku nelpon kamu. Kamu ngantar makanan ke bapak aku. Nggak mungkin kan? Ayahku pergi ke Tangguh untuk urusan bisnis. Kamu yang mengantar makanan ke Tangguh. tidak ada masalah, aku akan pergi kerja sekarang. Hao Danong bilang. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin, katakan atau tidak. Apa ini? Pagi-pagi sudah seperti layu karena embun. Kamu pergi kemana? Aku pergi menemui Hao Jinsiu. Kenapa dipukuli lagi? Jangan dibahas. Hampir mati lari, lebih baik dipukuli saja. Kalian berdua lari ya. Aku bertaruh dengannya. Aku bilang kalau aku menang lari, dia akan kembali mengajariku. Bagaimana hasilnya? Awalnya aku yang memimpin. Lalu, gadis desa itu terlalu kuat larinya. Tidak bisa berhenti. Pria muda tidak bisa mengalahkan gadis kecil. Kalau begitu kita ganti guru saja. Jangan terlalu lelah, oke? Tidak. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menaklukkan Hao Jinsiu. Aku bersumpah, tidak akan menjadi manusia. Taktikku ini benar-benar berhasil. Dingiding, kenapa kamu datang? Ambil kembali. Kalau kamu tidak setuju,
Aku akan memberitahu guru. Kamu penipu. Kamu berani. Aku hitung sampai 3. Kamu akan tahu aku berani atau tidak. Jangan mengganggu. Sekarang kita lihat bagian ketiga. Dalam ekonomi pasar, lembaga keuangan merawat. Hao Jinxiu. Penagih utangmu sudah sampai ke kelas. Jangan-jangan kamu berhutang. Apa dia hanya preman? Dia ingin aku jadi guru privatnya, jadi guru privat. Ini kesempatan bagus, kenapa tidak? Kamu pikir dia baik hati? Dia hanya ingin menyulitkanku. Xiu. Aku pergi dulu. Dongmei. Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini aku datang untuk memberitahumu secara resmi. Mulai sekarang aku akan mengejarmu. Apakah kamu sudah selesai bermain-main? Belum, ini baru permulaan. Yang lebih seru masih ada di belakang. Bukankah kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan sangat kekanak-kanakan? Ya, aku merasa seperti itu. Namun jika kamu tidak menerimaku, aku akan menjadi lebih kekanak-kanakan. Mau coba? Sebaiknya kamu cepat-cepat menghilang dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Ayo coba bersikap kasar padaku. Pukul aku, ayo pukul aku. Kalau kamu berani memukul, aku akan berteriak. Hao Jinxiu Hao. Kamu benar-benar brengsek. Danong kakak, Xiu anak. kenapa kamu datang? Kamu membawakanku makanan lagi. Cepat naiklah. Kalau begitu aku naik dulu ya, Daat. Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Malu-malu nih, malu-malu. Hao Jinxiu. Hao Jinxiu, ayo kita lihat apa sih yang dibawa enak-enak. Cepat buka dan lihat-lihat. Astaga, romantis sekali. Hao Jinxiu, nasibmu benar-benar bagus ya. Siang hari dikejar ke kelas, malam harinya dikejar sampai asrama. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Xiu anak, apakah ada lebih banyak? Perkenalkan aku juga dong, aku juga mau, aku juga mau. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Sarapan pagi penuh kasih ini. Harus difoto dulu nih, ayo. Aku rasa, seharusnya ditambah dengan kurir pengantar makanan paling tampan sepanjang sejarah. Benar-benar sempurna sekali. Menurutku, kemesraan ini harus dipamerkan kan. Posting di WeChat Moments yuk, cepat, ayo. Geng pemakan selain mengantar makanan nggak bisa bikin yang lain. Enak-enak nih, ayo coba, ayo. Cukup nggak? Rasanya enak kan? Enak-enak. Siapa sih yang pakai WeChat, sikapnya gimana tuh? Tidak ingin menghiraukannya, dia cuma brengsek. Siang hari pergi ke kelas itu. Sangat keren gaya bos besar yang otoriter. Itu aku tahu. Kenapa kamu nggak bisa bedain teman atau lawan sih kalau bukan karena dia? Kerja kita bisa hilang nggak? Nggak bisa bilang gitu. Kerja hilang bisa cari lagi. Cowok baik kalau lewat nggak ada lagi. Teman sekampungku jangan mikir yang nggak. Oh ya, dari mana teman sekampungnya? Dari kampung halaman. Mikir apa sih? Nganggap aku angin aja ya. Nggak bisa nggak keluarin jurus andalan. Gimana teman-teman cantik nggak?
Gak cantik, jelek banget iya. Siapa yang bilang gak punya selera ya? Aku udah gak beli rok ini tahun lalu. Mahal banget loh. Hao Jin-syu minta direkrut. Hao Jin-syu, cepat-cepat. Debiturmu datang nih apa? Cepet-cepet biar aku lihat. Hao Jin-syu minta direkrut. Hao Jin-syu. Jangan gerak. Bos, ini bukan gaya kamu. Udah gitu aja. Udah gitu aja mau gimana lagi? Aku nggak datang buat berantem. Aku datang buat nyari guru. Nggak ada niat yang tulus, gimana bisa Hao Jin-syu? Kamu tunggu aja, aku pasti bakal ngejebak kamu. Berani banget sih nyiram aku air. Bikin aku malu di depan umum. Lutut. Hao Jin-syu, perilakumu melanggar aturan sekolah dengan serius. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat pacaran. Maaf. Guru aku salah, kalau ada lagi aku langsung cari kepala sekolah. Konsekuensinya sangat serius. Kamu harus mikir baik-baik ya. Guru pasti nggak akan ada lagi yang kayak gitu. Hao Jin-syu. Akhirnya kamu kena jebak aku. Hao Jin-syu. Aku pasti bakal bikin kamu bayar. Datang. Sina, cepat masuk. Salam kakek. Halo, cepat masuk. Itu aku dengar dari Yiding. Kamu setuju untuk mengajarinya? Dia mana? Kemarin dia pulang, seperti ayam basah sedikit flu. Di dalam kamar istirahat. Flu. Gak ada masalah besar, dia sudah minum obat. Aku panggil dia. Aku saja yang pergi. Gak usah. Siu, aku kasih tahu ya. Ding kali ini benar-benar serius.
Dia bilang sama aku. Kali ini dia mau sama kamu. Belajar dengan giat ini. Kakek tenang saja asal dia serius sudah bagus. Aku mau ke atas lihat dia dulu. Oke, aku di sana kebetulan janji sama beberapa pasien lama. Aku juga harus cepat pergi. Kakek hati-hati di jalannya. Oke, baik-baik kamu naik saja. Dah? Masuk. Pak Hau. Kamu datang. Hari ini kayaknya gak bisa belajar. Oke, kamu istirahat saja. Berhenti. Aku sakit begini kan gara-gara kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Itu kamu sendiri yang cari. Kamu kok bisa dingin banget sih langsung lepas tangan. Aku kesini untuk ngajar. Bukan untuk merawat orang sakit. Tolong lain kali kalau sakit kasih tahu aku dulu. Agar aku gak perlu datang sia-sia. Waktu aku sangat berharga. Dah? Aku sudah sembuh. Aku belajar gitu deh. Maaf, aku gak sengaja. Kamu hari ini kurang enak badannya, kita sampai di sini saja. Jangan. Gak apa-apa, aku baik-baik saja, lanjut. Kapan kamu jadi rajin begini? Dari sekarang aku mau buat kamu kagum. Kamu cari-cari cara supaya aku kembali ngajar kamu. Jangan-jangan ada rahasia tersembunyi. Kemarin malam sudah diumumkan ke seluruh dunia. Kalau kamu ngomong hal yang membosankan seperti ini lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Baik. Kemarin kamu datang ke sekolah kami dan bikin masalah. Bagaimana kalau Jian Yuan tahu? Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Mengapa harus menjelaskan padanya? Bukankah kalian berdua sedang pacaran-pacaran? Apa kamu benar-benar percaya? Kami berdua hanya berakting. Akting kamu tahu itu palsu. Acting. Mengapa harus acting? Karena kamu. Karena aku? Sudahlah, jangan bicarakan ini, lagi pokoknya sudah berakhir. Permainan sudah selesai. Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Begitu saja. Aku pergi dulu. Aku kan lagi sakit. Bukankah kakek bilang sebelum dia pergi? Suruh kamu merawat aku dengan baik. Baik, aku akan hangatkan obatmu dulu. Lalu aku akan melihatmu minum obat itu sebelum pergi. Tunggu dulu. Jangan minum obat dalam keadaan perut kosong. Harus makan sesuatu dulu. Baik, aku buatkan kamu makanan dulu. Terus aku hangatkan obatmu, lihat sampai kamu minum habis baru pergi. Sempurna. Tambah 2 telur lagi. Mengapa kamu tidak makan? Cepat makan, setelah itu aku akan membereskan sisanya. Hari ini Sabtu, adikku pulang dari sekolah. Aku harus menemuinya dulu. Hubunganmu dengan adikmu cukup dekat ya? Dia adalah adikku, aku yang membesarkannya. Bisa dibilang seperti seorang ibu. Apa katamu? Maksudku kamu baik hati pengasih. Memiliki semua kebajikan wanita Tiongkok pada dirimu. Hanya ada satu hal yang buruk. Apa itu? Kamu terlalu hebat, siapapun yang menikahimu nanti. Bisa-bisa tiap hari kena pukul. Aku tidak pernah memukul orang baik. Maksudmu aku bukan orang baik. Aku harap kamu adalah orang baik. Saya punya banyak kelebihan kok, cuma kamu belum sadar aja. Takutnya kalau kamu sadar nanti malah suka sama aku gimana? Tenang aja, kemungkinannya nggak ada sama sekali.
Maaf ya soal ini. Bisa nggak kita selesaikan secara pribadi aja? Jangan sampai melibatkan polisi. Ngapain sih panggil polisi? Ini kan cuma masalah anak-anak. Remaja yang memberontak itu wajar kok ya. Kalau sampai ke polisi nanti malah ribet. Anda benar-benar orang yang lapang dada. Shuai-shuai cepat minta maaf sama temanmu. Maaf nggak apa-apa. Soal ini sudah selesai, kita tetap teman baik. Ayo salaman dulu. Kalau gitu kalian main dulu aja. Iya. Saya ini kerjaan sehari-hari sibuk banget. Jadi kurang perhatian sama pendidikan anak. Maaf ya jadi bahan tertawaan. Sekarang kan orang tua pada sama aja. Perhatian ke anak itu memang harus diprioritaskan. Boleh saya lihat? Silahkan. Ini Anda ya? Jujur saja. Sekarang yang bisa memakai Cheongsam dengan elegan seperti ini. Sedikit banget beneran. Boleh nanya nggak? Anda artis ya? Dulu saya penari. Saya bilang juga tadi lihat ini. Gayanya beda sama orang biasa. Anda terlalu memuji saya sudah tua dan gemuk. Cheongsam itu sudah nggak muat. Itu bukan masalah. Saya kasih tahu ya, saya punya toko Cheongsam. Kalau Anda percaya, saya yang buatkan untuk Anda. Bukannya Anda kerja di properti ya? Properti itu saya baru mulai belakangan. Keahlian saya sebenarnya bikin Cheongsam. Satu-satunya di Beijing, toko tua 100 tahun. Mei Hua Cheongsam Handmade. Generasi keempat pemiliknya. Anda benar-benar multi talenta ya? Mei Hua Cheongsam Handmade. Saya pernah dengar juga. Bulan depan saya mau ke pernikahan teman. Pengen bikin Cheongsam yang bagus. Oke, ini tanggung jawabku. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Ini sangat pantas. Sayang, Tante, istirahat sebentar, Tante potong buah untukmu. terima kasih Tante. Mengapa berterima kasih? Tante yang harus berterima kasih padamu. Masalah Siu. Tante, bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Seharusnya tidak ada masalah. Sekarang aku merasa tertekan. Oke, aku tidak akan membicarakannya lagi. Aku dengar kamu akan mengulang tahun ini. Ya, aku sudah mendaftar kelas tambahan. Aku tidak tahu apakah bisa lulus, tapi aku memutuskan untuk mencoba lagi. Tante mendukungmu, kamu pasti bisa. Ada baju kotor? Tante akan mencucikannya untukmu. Tidak ada Tante. Makan lebih banyak buah. Tante, tolong tutup pintunya. Selamat datang. Bakso Anda. Datang bagus sekali. Silakan dinikmati. Nah, bukankah kamu ingin makan hati goreng? Terima kasih, hari ini kamu bisa makan sepuasnya. Bagaimana? Hari ini kita berhasil dengan baik kan? Jadi, ada alasan bisa berjalan kemana saja kan? Ketika menghadapi masalah, kita tidak takut, kita bicara dengan alasan kan? Tidak berkelahi jika ada masalah. Kamu bisa mencari guru kan? Jika guru tidak bisa menyelesaikannya, cari ibumu. Jika ibumu juga tidak bisa menyelesaikannya, cari aku kan? Aku sudah menolongmu 2 kali kan? Iya. Sebagai yang lebih muda, kamu harus memanggilku dengan panggilan yang baik. Sebagai tanda terima kasih, aku tidak sia-sia membantumu. Mengerti. Terima kasih Paman Jian. Pemilik, tolong kembalikan 2 bakso ini. Setelah minum beberapa kali, aku akan menyelidiki ini. Ibu, kenapa pulang terlambat? Bagaimana? Tanya Xiao Er. Yang tua keluar satu bisa mengalahkan 2 selesai. Apa yang terjadi, apa yang sudah selesai?
Jangan-jangan kamu berkelahi ya? Seperti saya ini bisa pakai kekuatan fisik. Pasti pakai kecerdasan dong ya Xiao San. Benar, pasti kecerdasan yang hebat. Mama, aku kasih tahu hari ini Paman Jian keren banget. Berbeda banget sama biasanya kalau bicara sama Mama. Santai aja santai. Santai aja, lapar ya. Aku buatkan kalian makanan ya. Mama, Paman Jian ajak aku makan di luar. Makan di luar. Kami berdua makan sampai kenyang. Ayo masuk kamar kerjakan PR. Cepat kasih tahu aku gimana selesainya. Pengin tahu banget. Jangan bikin penasaran dong. Kalau kamu baik-baik traktir aku. Mungkin aku kasih tahu. Mantang, Aku duluan masuk kamar ya. Mama, Mantang kamu tadi kemana? aku temani Xiao Er ke rumah temannya. Kamu ini siapa sih sama anak ini? Kamu bawa dia ke rumah orang itu gimana sih? Xiao Er di sekolah dia dibully. Aku harus bela dia dong. Kamu ini terlalu banyak pikirannya. Anak kita sendiri aja udah gak bisa sekolah. Kamu masih sempat urusin anak orang. Kalau begini terus, rumah ini ganti nyonya deh. Mama. Udah lama ganti kok. Aku dengar dari Paman Jian. Makan apa aja tadi? Makan bakpao sama tumis hati enak banget. Selama itu kalian ngobrol apa aja? Gak ngobrol apa-apa. Tidak pas di depan rumah temannya. Paman Jian suruh aku panggil dia Papa. Benarkah? Terus kamu panggil gak? Aku panggil sekarang ada yang bela aku. Lihat siapa yang berani bully aku lagi. Waduh. Rumah kita kemalingan, waduh. Ada apa Tante Mei? Gelang Gyoku hilang. Jangan panik, di rumah kita barang tidak mungkin hilang. Mungkin kamu taruh di suatu tempat dan lupa. Aku akan cari untukmu. Benda semahal itu mana mungkin aku taruh sembarangan. Aku belum pikun sampai segitunya. Apa yang terjadi, Bu? Nenek. Pagi-pagi teriak-teriak apa sih? Mau tidur aja susah. Gelang jadeku hilang, pasti dicuri orang. Apa? Mas kawinku hilang. Sudah-sudah jangan ngomong sembarangan. Bu, di sini tidak ada maling kalaupun ada. Masa cuma mencuri gelangmu saja? Coba pikir lagi, mungkin kamu taruh di tempat lain. Tempat yang biasa aku taruh sudah kucari. Bahkan lubang tikus sudah kuperiksa. Baiklah nenek, jangan khawatir, aku akan cari lagi. Kalau begitu aku juga akan ikut mencari. Tidak usah, bawa kamu saja yang cari. Huilian, di mana anakmu? Jalan dia ada apa? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Jangan salahkan aku. Kenapa teriak-teriak? Semua orang di rumah ini punya kecurigaan. Semua orang di rumah ini punya kecurigaan, tapi kamu yang paling dicurigai. Aku bukan pencuri. Kalau tidak percaya kamu bisa menggeledahku sekarang. Kamu pikir aku sudah tua? Siapa yang mencuri lalu menyimpan barang curian di badan untuk digeledah? Bibi Mei, meskipun keluarga kami miskin, tapi tidak pernah ada yang mencuri. Kalau bicara harus ada buktinya. Bu, kamu. Huilian tidak bermaksud begitu. Jangan mencampuri. Sifatnya yang seperti itu karena kamu yang memanjakannya. Lo kenapa bicara seperti itu? Bu, sekarang telepon polisi. Suruh mereka datang menangkap pencuri. Mengancam siapa? Kamu cuma pura-pura. Kamu pencuri yang berteriak maling. Bibi Mei, kamu keterlaluan, ini kan masih anak-anak. Bagaimana bisa kamu sembarangan menyalahkan anak?
bilang aku keterlaluan. Jian Mentang, kamu lihat kan? Ini bukan seperti pembantu. Gayanya seperti permaisuri. Jangan kira karena harimau tidak ada di rumah, kamu si monyet bisa jadi raja. Kamu bilang siapa monyet? Aku kasih tahu ibuku dan Paman Jian. Air kecil, kamu jangan bicara lagi. Kamu siapa yang melarang kami bicara? Ibu dan Paman Jian sebenarnya sudah. Kamu diam. Huilian, cepat bawa air kecil pulang. Aku kasih tahu semua orang menipumu. Jangan bicara lagi air kecil, kalau kamu bicara lagi aku pukul, kamu percaya tidak? Pukul aku, ayo pukul aku. Aku salah ngomong. Yang bohong itu kamu yang bohong. Kamu jangan bicara lagi, dengar tidak? Aku tetap bicara. Kamu pikir aku tidak berani pukul kamu? Ayo pukul aku. Aku kasih tahu kamu selalu berbohong. Paman Jian, kenapa kamu pukul adikku? Jian Mentang. Anakku sendiri aku tidak tega sentuh. Kamu pukul dia. Ayo air kecil. Jian Mentang, kamu berhenti cepat, siap-siap barang. Bawa anakmu pergi. Ibu ini kenapa sih? Nenek. Ibu. Siu, ayo kita siap-siap barang. Jangan nangis. Bibi, jangan marah ya, nenek memang begitu kan, kamu tahu. Bibi, kamu benar-benar pergi ya, Bibi lepas. Semua lepas. Siapa yang mau kejar mereka? Jangan harap masuk rumah ini lagi. Bibi. Ibu ini kenapa sih? Marah-marah begitu. Huilian sudah bekerja di rumah kita bertahun-tahun. Sudah terlalu lama. Sudah tidak merasa sebagai orang luar. Nenek. Aku menemukan gelangmu. Kamu menemukannya di mana? Di sepatumu. Kamu ini. Jadi kamu yang sembunyikan. Bukan. Itu aneh. Bagaimana gelangku bisa ada di sepatu? Apakah gelang itu punya kaki? Kamu ini ngapain sih? Kamu mau aku bilang apa? Jangan bicara lagi, cepat cari Tante Huilian. Kembali. Pergi ya, sudah tidak ada yang buruk. Mantang, kamu mengerti maksudku kan? Mengerti, semua mengerti. Aku sangat mengerti. Om Bing. Huilian, kamu mau kemana? Kami diusir. Apa diusir? Nona Mei lagi bingung. Menurutku dia sama sekali tidak bingung, memang tidak masuk akal. Benar? Sudah, kalian berdua jangan banyak bicara. Om Bing, kami pergi ya. Kalian mau kemana ini?
Kemana saja lebih baik daripada di sini terus tersiksa. Jangan-jangan. Kalau begitu aku masuk dulu untuk membujuknya. Sekarang dia paling dengar kata-kataku. Om Ding, niatmu aku hargai. Benar-benar tidak perlu, jangan repot-repot. Kita antar dia ke sekolah dulu. Masalah lainnya kita pikirkan lagi nanti, ayo pergi. Jangan buru-buru, bagaimana kalau begini? Yiding ambil mobil untuk mengantar kalian. Aku cari nenek lagi untuk bicara masalah lain, kita bicarakan nanti. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu diantar. Yiding cepat dengar kata-kataku ya. Tidak apa-apa. Kalau begitu terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih Om Ding. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu goyang-goyang apa hati berdebar-debar? Pembantu ya? Aku tidak percaya dia pergi rumah ini tidak bisa jalan. Aku beritahu kamu. Aku hanya ingin menjaga rumah ini untuk putriku. Siapapun tidak boleh merusak rumahku. Mama, kamu bicara apa sih? Aku bilang ke kamu. Kamu juga tahu sekarang ini tahap paling sibukku. Sekarang di kantor banyak orang menunggu aku rapat. Kamu sekarang mengusir Huilian. Kamu bilang nanti siapa yang merawat kamu. Aku tidak perlu dirawat orang lain, tubuhku sehat kok. Bagus, itu sangat bagus. Aku benar-benar harus ke kantor. Anak, ambilkan jaketku. Jian Mentang, aku beritahu kamu. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu mau ngapain aja boleh. Asal jangan panggil dia balik. Dengar nggak? Oke Bu, semuanya menurut Ibu. Asal Ibu nggak marah, asal Ibu baik-baik aja, gimana aja boleh. Nanti kalau Ibu udah tenang kita ngobrol lagi. Yuan, kamu masih diam aja ngapain? Cepat bantu nenek masuk ke dalam. Masuk, terus simpan gelang itu baik-baik. Ayo nenek, kita masuk ke dalam, jangan marah ya. Ingat kata-kata aku ya. Mantang. Ding, kamu datang tepat waktu. Coba kamu nasihatin ibu aku deh, dari pagi udah mulai cari-cari masalah. Barusan aku ketemu Huilian mereka di ujung gang. Aku udah tahu semuanya. Bagus, mereka pergi kemana? Aku suruh Yiding antar mereka pakai mobil. Pergi ke sekolah Xiao Er dulu. Kalau gitu aku tenang. Aku buruan ke kantor. Tolong kamu nasihatin ibu aku ya. Oke, kamu pergi aja. Aku bilang ya. Aku akan nasihatin Nona Mei, baik-baik kamu tenang aja. Oke. Cepetan pergi. PR yang aku kasih udah selesai belum? Tentu udah selesai. Aku bakal periksa ya salah satu soal salin 10 kali. Oke. Ding, terima kasih ya udah anterin kita. Nggak apa-apa tante, kalian mau kemana? Aku anterin aja. Nggak usah, kita jalan kaki aja. Tante, kalian berdua mau tinggal di rumah aku beberapa hari nggak? Nanti kalau nenek udah nggak marah baru balik. Beneran nggak usah, niat baik kamu kami hargai. Kami ke rumah teman ada tempat tinggal kok, tenang aja. Kamu sibuk aja deh. Ya udah, kalau ada apa-apa bilang ya. Aku tinggal gas aja, jangan sungkan-sungkan. Oke, terima kasih ya. Kalau gitu aku pergi dulu. Terima kasih ya. Dah. Kin, aku ada urusan keluarga mendadak jadi. Manteng, bagaimana keadaan keluargamu belakangan ini? Apa ada banyak masalah? Maaf banget. Tenang saja, pasti aku tidak akan mengganggu pekerjaan. Baik.
Nenek tadi mungkin agak linglung. Akhirnya gelangnya ketemu juga. Sekarang aku sendiri merasa malu, kamu jangan marah. Jangan marah, pulang saja. Ayo kita pergi. MA, sekarang kita harus bagaimana? Masih ada jalan keluar. Kita cari kerja dulu. Tapi kerjaan mana ada yang mudah? Kalau tidak dicoba mana tahu, ayo. Lapar tidak? Enggak. Sekarang juga begitu. Katanya pelayan ada batasan umur. MA lihat ada info lowongan. Apa kamu lihat? Ada makan dan tempat tinggal juga, Siu. Kurasa di sini mungkin bagus. Cuma tidak tahu ada batasan umur tidak. Bagaimana kalau... MA, kamu kelihatannya sama sekali tidak tua. Kamu harus percaya diri, ayo aku temani kamu masuk, lihat. MA, aku saja yang masuk, kamu tunggu di sini. MA, semangat. Selamat datang, ada reservasi. Aku lihat di pintu ada iklan lowongan tukang pijat. Aku mau tanya apa saja persyaratannya. Berapa umurmu? Aku 40. Maaf, di sini hanya menerima yang di bawah 30 tahun. Tapi aku bisa pijat. Apa kamu belajar secara profesional? Secara profesional tidak, tapi aku sedikit mengerti, aku cepat belajar. Maaf, lebih baik kamu cari di tempat lain. Terima kasih. MA, bagaimana? Kita lihat ke depan lagi. Baiklah. Mbak Lian, Mas Liu. Mas Liu, Iya, kamu benar-benar berubah, kamu gemuk. barusan aku lihat kamu, aku tidak berani menyapamu. Sekarang kamu sudah jadi manajer toko. Tetap saja bekerja untuk orang lain. Ini pasti Siu Mu ya, sudah besar sekali. Halo Paman Liu. Halo, bagaimana bisa sampai di Beijing? Siu, kami diterima di universitas di Beijing. Hebat sekali ya. Lihatlah, aku sudah beberapa tahun tidak pulang kampung, hal sebesar ini saja tidak tahu. Betul sekali, kamu hanya sibuk cari uang. Sekarang bagaimana, sudah berkeluarga belum? Siapa yang mau sama aku? Ngomong-ngomong, kenapa kalian ke sini? Aku menemani Mama mencari kerja, lalu melihat ada info lowongan di sini. Jadi mampir bertanya. Kak Lian, aku dengar kamu selalu bekerja di toko Kipau itu ya kan? Sudah resign. Wah, pas sekali, ayo ikut sini. Barusan aku tanya, katanya ada batasan usia. Tidak apa-apa, aku cari di tempat lain saja. Kalau aku bilang tidak masalah ya tidak masalah. Mamaku benar-benar bisa kerja di sini. Kalau tidak punya wewenang segitu ngapain jadi manajer toko? Kak Lian, aku ajak kalian jalan-jalan dulu sambil itu. Aku suruh mereka siapkan tempat tinggal untuk kalian. Terima kasih. Ayo, sini. Terima kasih, kami bisa sendiri. Ayo, tidak apa-apa, ayo. Terima kasih ya, Daliu. Sini. Ini. Jian Bao memberikan uang sekolahnya untuk Siu. Betul sekali. Kamu bilang anak ini bodoh apa tidak? Bisa tidak marah aku? Kalau aku tidak usir ibu dan anak ini, belum tahu nanti ada masalah apa lagi. Tapi tindakanmu ini kurang tepat. Aku juga terpaksa. Kamu lihat Dabao kami. Kalau sampai jatuh cinta pada anak sulung keluarga Hui Lian, kedepannya tidak bisa akur lagi. Lebih baik sakit sebentar daripada lama. Aku khawatir tindakanmu ini malah kontraproduktif. Setidaknya jauh di mata, jauh di hati. Aku kenal Siu. Ini bukan salahnya lagi pula. Hui Lian sudah bekerja di rumah kalian selama bertahun-tahun. Jujur saja. Dia memang tidak ada duanya. Tapi sekarang dia pergi. Hati saya juga tidak enak. Tapi anak perempuan saya tidak di rumah. Saya takut lama-lama jadi ada perasaan. Sudahlah, kita tidak usah bahas lagi. Bagaimana kondisi kesehatanmu belakangan ini?
Beberapa hari ini, kepala saya selalu pusing-pusing. Sering lupa. Kadang bangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi. Kadang tidak tahu sedang di mana. Insomnia itu tidak baik. Baiklah, saya akan membuatkanmu beberapa ramuan obat tradisional. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Maaf merepotkanmu lagi. Bagaimana ya? Ayo masuklah, masuklah. Siu, apa kabar? Tempat ini dulu adalah tempat tinggal mener kami. Kalian berdua bisa tinggal di sini sementara waktu. Terima kasih banyak. Besok kamu mulai bekerja resmi. Selama masa magang, gaji kami adalah 2.000 sebulan. Makan dan tempat tinggal sudah termasuk. Setelah masa magang selesai, kamu harus mengikuti ujian. Kalau lulus ujian, kamu bisa dapat gaji kinerja. Ahli pijat dan kepala bagian di toko kami bisa dapat lebih dari 10.000 sebulan. Lebih dari 10.000, apakah kalian butuh pekerja paruh waktu? Kalau bisa, saya juga bisa datang bekerja. Ahli pijat mengandalkan pelanggan tetap. Pekerja paruh waktu pasti tidak bisa. Kalian beres-beres sendiri ya, kalau ada apa-apa langsung cari saya. Baik, terima kasih kepala bagian. Terima kasih. Tempat ini bagus sekali, Ibu, istirahatlah dulu. Saya bantu membereskan. Kita berdua beres-beres bersama. Ibu kenapa tidak mengangkat telepon? Ayo bereskan. Saya tidak mau mengangkat. Saya tidak takut menerima perlakuan buruk. Tapi memukul anak saya itu tidak bisa. Tapi kita sudah keluar begini. Paman Jian pasti khawatir. Ayo cepat. Sudah baik lagi. Cepat lihat keahlian masakanku, lihatlah. Nona Meiyuan Erbao. Kalian cepat makan dulu. Tinggal satu hidangan jagung dengan kacang pinus lagi dan semuanya lengkap. Mantang kembali sangat bersemangat. Mantang, cepat-cepat. Aku baru saja menyiapkan satu meja makanan. Sini kamu duduk di kursi utama, kursi utama. Silakan. Aku punya satu hidangan lagi, jagung dengan kacang pinus. Segera datang, segera datang. Hati kalian benar-benar besar, kalian bisa makannya. Lihat bagaimana ini. Jagung dengan kacang pinus ini. Mantang, letakkan di sini dekat denganmu. Ayo, ayo, ayo. Hidangan sudah lengkap, mari kita semua makan. Kalian makan dulu, sebenarnya aku tidak terlalu lapar. Mantang, hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Kamu harus mendukungku. Coba-coba keahlian masakanku ini. Mulai bekerja. Ada apa ini? Orang William berhenti bekerja. Jadi aku harus datang sebagai pemain pengganti. Aku membuat begitu banyak hidangan lezat untukmu. Tapi jangan khawatir tentang aku tidak perlu membayar. Bukan, itu bukan masalah uang. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Dengar kita tetangga. Membuat sedikit kontribusi tidak apa-apa, aku melakukan ini membuat kontribusi lagi pula aku juga mengandalkan paruh baya ini. Mengikuti Mantang untuk mendapatkan uang besar kan. Tenang dan makan saja. Begini Xiao Hong aku. Semalam aku diare berkali-kali. Aku perutku sangat sakit, aku tidak bisa makan. Sayang sekali aku merawatmu. Tidak, kamu duduk saja, tinggalkan bagian untukku. Bibi Hong, tiba-tiba aku merasa gigiku sakit. Kalian makan perlahan, aku akan menyikat gigi dulu, menyikat gigi. Nenek, aku pusing. Apa maksudnya ini? Kenapa semua orang sakit lalu kabur? Kita berdua makan satu meja penuh hidangan. Sini Siu, aku ambilkan sedikit Ibu, lagi tidak untukmu. usah, tidak usah, aku tidak lapar, kamu makan lebih banyak. Guru Hao, apakah pelajaran hari ini masih dilanjutkan? PR-ku sudah selesai, tinggal menunggu kamu untuk memeriksanya. Siu, bukankah kamu sudah tidak membimbingnya lagi? Kenapa sekarang mau pergi lagi?
Mama kira aku mau mengajarnya. Aku juga tidak punya pilihan. Ding-ding ini entah kenapa tiba-tiba jadi aneh. Dia terus-terusan menggangguku, sampai datang ke tempat aku kerja dan bikin keributan. Akhirnya aku kehilangan pekerjaan. Lalu dia datang ke sekolah dan mengancamku kalau aku tidak mau membantunya. Aku pasti akan jadi terkenal di sekolah. Sebenarnya si kecil Ding ini meskipun terlihat santai, hatinya tidak jahat. Tapi apakah Jian Yuan tahu kamu mau membimbingnya? Jian Yuan selalu cemburu, mana berani aku bilang sama dia. Tapi tinggal beberapa bulan lagi, setelah Ding selesai ujian, aku akan putus hubungan sama dia. Oh, ia bilang sama dia aku tidak akan datang hari ini. Janji kecil tapi bisa bikin masalah besar. Karena sudah berjanji aku akan mengajarnya dengan baik. Jam berapa katanya? Kalau begitu aku pergi dulu. Makan dulu baru pergi. Mama, malam ini aku mau pulang dan tidur sama Mama. Kenapa? Hari ini adalah hari pertama Mama bangkit kembali. Aku ingin menemani Mama. Tidak usah. Pertama, Mama tidak selemah itu. Lagi pula kamu sudah capek mengajar. Pulang ke sekolah dan istirahat yang cukup. Hari ini aku melihat sendiri, Mama sebenarnya cukup kuat. Sudah, jangan banyak bicara, cepat makan. Siapa yang suruh si Xiao Hong datang ke rumah kita sebagai pengganti? Lagi-lagi ide nenekmu ya? Lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Mama paham kan? Siapa lalatnya dan siapa telurnya? Jangan bicara ngawur. Aku bilang jangan sering-sering mengajaknya datang. Aku juga harus bisa menahannya. Mama ini lucu sekali. Oh iya, bagaimana kabar Tante? Sudah bisa dihubungi. Bisa bagaimana lagi? Dia sama sekali tidak angkat telepon. Dia bisa pergi kemana ya? Masih naik mobil Xiao Ding pergi. Jangan-jangan ke rumah Ding. Hei Jian Yuan, ada apa malam-malam ini? Itu tante saya dan Hao Jinxiu. Apakah ada di rumah kalian? Tante kamu dan Hao Jinxiu ada di rumah saya. Iya. Enggak, Enggak, kamu kan hari ini bawa mobil. Antar mereka ke sekolah, terus setelah itu mereka kemana? Ada bilang ke kamu. mereka kan gak wajib lapor ke saya. Saya cuma antar mereka ke sekolah terus saya pergi. Kalau nggak ada apa-apa saya tutup ya. Kalian beneran nggak mau pulang? Waktu pelajaran nggak boleh terima telepon, kasih HP ke saya. Mungkin kamu bisa telepon Siu nanya. Dia pasti sekarang sama tante. Saya telepon Siu. Saya sebagai orang tua saya yang telepon dia. Apa sih orang tua orang muda? Yang penting bisa ketemu tante. Sekarang kamu telepon dia. Dia pasti kasih muka ke kamu. Pasti dong. Ya sudah, saya telepon dia. Waktu pelajaran nggak boleh lihat HP. Saya bilang mau terima telepon. Terima nggak? Mungkin teleponnya nggak didekat. Soal sederhana aja masih salah, bodoh banget. Kamu berani menghina IQ saya. Kalau nggak puas ganti guru aja. Saya. Kamu apa? Saya nggak ganti, saya perbaiki.
Sekali aja saya perbaiki nggak boleh apa. Sikapnya lumayan. Sekarang perbaiki. Ibu dan anak nggak angkat telepon ngapain sih? Kalau saya juga nggak mau angkat. Kamu di depan banyak orang, ngehajar anak orang. Pasti marah banget mana mau angkat telepon. Saya juga terpaksa. Kalau saya nggak lakukan itu, Xiao Er dan Xiu itu pasti bakal ngomong semuanya. Kamu nggak lihat mata Hao Jinxiu? Itu sampai hijau. Saya yakin pasti Hao Jinxiu yang nggak izinkan tante pulang. Tante ini ada yang backup. Pasti beda dong? Kamu bilang aku ini. Udah deh gak usah ngomong lagi, aku cari aja. Mau cari kemana? Telepon aja gak diangkat. Ya iya juga sih.